Ini kan cuman dibuat untuk opening dan closing. Jadi kamera ini karena nggak bisa moving dia ya. Yang moving itu adalah handphone. Hai, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Raden Budiarta dan hari ini saya lagi ada acara, lagi live streaming sebuah acara di tempat kerja saya. Baik teman-teman, saya akan tunjukkan apa saja alat hari ini yang kita siapkan untuk live streaming di YouTube ya. Kita live streaming di YouTube dengan teknik kamera movement. Jadi ada kamera yang jalan. Nah, tapi kita tidak pakai alat yang mahal. Gimana caranya kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada agar hasil maksimal. Oke, kita mulai dari aplikasinya dulu. Ya, saya pakai aplikasi Prism Live Studio karena ada satu fitur yaitu kamera di handphone itu bisa ini ya. Kamera handphone kita itu jadi tidak ada watermark. Nah, itu yang keren. Itu yang keren. Dan terbukti tadi kita sudah sudah coba syuting dan hasilnya bagus. Sebentar, saya record ini. Oke, saya record layarnya, nanti saya tunjukin. Baik, ini saya lagi akan tunjukkan. Pak Fajar, tidak ngeliat saya, Pak? Oh, ya. Di depan. Oke, sekarang sampai di mana tadi tuh? Oke, aplikasinya adalah Prism Live Studio. Nah, ini yang versi yang terbaru sudah saya update dan bisa dilihat di sini ada banyak barcode ya. Sini kameranya itu ada dua ya, kamera kita pakai dua karena PC ini nggak kuat untuk lebih dari dua. Selalu disconnect salah satu dari itu ya, salah satu kameranya mesti disconnect. Dan di sini kameranya satu itu pakai handphone, satu pakai DSLR. Saya pakai ini, kamera DSLR-nya pakai EOS 600D, ya. EOS 600D. Oke. Pakai EOS dan ini untuk close up hostnya. Jadi close up hostnya ini pakai lensa fix tadi ya. Pakai lensa fix tadi ya. Tadi pakai lensa fix 50 mm dan oke, hasilnya bagus. Terus yang kedua ada kamera handphone. Nah, aplikasinya kalian download aja di Play Store, lalu konekkan aja dengan via barcode ini ya. Oke, udah gitu. Yang kedua adalah audionya ya, sistem audionya kita pakai ini headphone ya, headphone untuk monitoring audio. Jadi terus si hostnya itu dia keliling-keliling di acara ini dengan pakai satu mic ini, mic wifi ya, mic wireless. Dan di sini Sennheiser keren nih, coba lihat. Keren banget ini Sennheiser, ini punyanya Bapak Frankie. Keren ya, ini bukan milik sekolah, ini milik teman kita ini, sahabat kita Pak Frankie. Sennheiser, coba di shoot ini, keren banget ini ya. Sennheiser SKM 9000. Oke, ininya ya, transmitternya ini receivernya. Oke, ada 4 antena. Wah, keren. Nah, dari wireless audio ini, mic wireless ini masuk ke receiver. Setelah receiver dia masuk ke soundcard eksternal ya. Behringer Euphoria UMC 404 HD. Ini coba lihat di sini ya. UMC 404. Dia ada 4 port ya untuk mic yang sudah ada phantom powernya. Keren.
Oke, itu yang biasa kita gunakan ini ya, GMC 404. Nah, selanjutnya ini hal yang penting teman-teman untuk sebuah live streaming atau perekaman menggunakan kamera movement ya. Dimana kalau kita tahu ya, kalau kamera movement itu mahal ya. Jadi misalkan kamera ini dikasih alat tambahan yaitu transmitter WiFi dan ada receivernya harusnya sama dengan ini sebenarnya harusnya. Tapi dia mengirimkan gambar dan diterima gambarnya di sini. Meskipun jauh jaraknya bisa kita terima gambarnya di sini ya tanpa kabel via wireless. Nah, di situ sebagai gantinya alternatifnya adalah handphone. Jadi handphone ini akan menggantikan perangkat tadi. Kita konekkan pakai barcode seperti tadi. Udah gitu kita bisa melakukan perekaman secara moving kamera ya. Jadi si host itu bisa jalan-jalan, kita sambil ngikutin. Tinggal gini aja. Jadi ini harus stabil memang ya. Jadi tadi kameramennya kebetulan si Mas Tufel. Nah, ini yang pegang kamera saya ini. Biasanya saya kan ngevlog sendiri biasanya pakai tangan sendiri ya. Sekarang ada yang megangin. Nah. Oke. Nah, yang mendukung dari terkirimnya gambar dari jarak jauh itu adalah perangkat ini. Ini ya teman-teman, perangkat yang mendukung itu. Ini namanya tenda AC23 yang pernah saya unboxing beberapa waktu lalu di video yang ini ya, kalian bisa tonton di atas ini unboxingnya. Tenda AC23 ini saya hubungkan seperti ini. Saya gunakan 5G-nya ya, SSID yang 5G. Saya aktifkan, lalu si handphone kebetulan ada 5G-nya juga. Jadi dia ada di jaringan 5G ya, 5G. Nah, dari sini ini tidak disetting macam-macam. Masuk ke LAN. Jadi dari port LAN ini kamu bisa lihat di sini. Port 1 yang bukan di WAN ya. Port 1 ini masuk ke sini. Nah, udah masuk situ. Udah gitu aja. Jadi di sini tidak ada internetnya ya, teman-teman. Jadi nggak ada internetnya di sini. Yang ada internetnya itu WiFi yang WiFi sekolah sih, yang ada internetnya. Jadi komputer ini WiFi-nya connect ke WiFi sekolah untuk ngambil internetnya ya, untuk live-nya, kebutuhan live-nya, live streaming. Dan yang LAN-nya saya sambungkan ke sini hanya untuk menangkap gambar dari handphone. Nah, jadi seperti itu teman-teman caranya. Tidak ada hal yang sulit di situ gitu loh. Jadi semuanya berjalan ya. Jadi dua jaringan, satu LAN, satu ke WiFi-nya ini ke internet, LAN-nya komputer ini ke tenda AC23. Nah, paham ya? Jadi topologinya seperti itu untuk jaringan di live streaming kali ini. Oke. Jadi tidak ada gangguan, cuman di sini kelemahannya, mungkin kelemahan Prism Live Studio-nya bisa jadi karena dia sangat makan resources yang cukup besar. Coba kalian perhatian di sini ya, kamera. Di sini total CPU-nya sudah mencapai 100%. Pada saat kita menambahkan kamera lagi 1, 2 atau lebih dari 2 yang awal tadi saya setup, itu maka satu pasti disconnect. Nih, ini 100% ini. Ampun, kasihan ini komputer nih. kerja rodi. Kerja keras banget ya. Ini kita lagi record ya, nggak live. Tadi saya live juga sama. Pada saat live itu, CPU usage-nya itu 100%. Gila. Apa spek komputernya yang kurang, atau memang ininya ya, aplikasinya yang terlalu berat gitu. Ini spesifikasinya Core i3 Gen 10 kayaknya. Ya, Core i3 Gen 10.
Cuman dia all in one ya, komputer all in one. Jadi memang kayaknya kurang sih untuk live streamingan kayak gini ya. Itu editing sih juga kurang ya. Oke. Jaringan sudah, kamera sudah, audio sudah, software sudah. Jadi kendalanya pada saat di streaming kali ini, kamera nggak bisa lebih dari 2 ya. Oh ya, di sini ada yang aneh juga di Prism ini. Aneh apa gimana ya? Dia tadi kamera handphone itu masuk duluan, connect duluan. Setelah itu kamera EOS ini masuk kedua kali. Yang kedua baru masuk yang Canon EOS. Tapi yang nge-lag itu adalah ini. Padahal dia pakai capture card ya. Nggak ada capture card ya. Oh ini capture card ya. Kita pakai capture card tadi ini. Biasanya kita pakai OBS itu nggak pernah nge-lag. Tapi pakai capture card di Prism itu nge-lag ya. Jadi kayak frame-nya itu ngedrop ya. Tapi padahal di sini nggak ada indikator frame drop ya. Jadi agak patah-patah gitu, kurang smooth. Malah lebih smooth yang handphone. Aneh. Jadi apa mungkin karena masuknya dia duluan atau gimana? Atau supportnya dari ini? Supportnya dari Prism. Saya takutnya itu. Untuk capture card yang kita punya itu, ya, merek Acasis. Oke, itu kekurangannya. Tapi overall acara berjalan lancar dan broadcasting juga bagus ya, live streamingnya juga gambarnya juga bagus ya. Jadi yang ini kan cuman dibuat untuk opening dan closing. Jadi kamera ini karena nggak bisa moving ya, yang moving itu adalah handphone. Dan kamera di handphone juga bagus dan hasilnya maksimal. Oke. Baik teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Bagi ada yang ingin tanya-tanya seputar live streaming sederhana di tempat kerja kita ya, silakan komen di kolom komentar. Oke, jangan lupa jaga kesehatan, stay healthy, and see you. Bye-bye. Assalamualaikum. Untuk menyiapkan art Texas ini, baik, kalau menurut Mas, bagaimana sih perasaan Mas menjadi ketua panitia?